Mudah-mudahan dengan nonton ini nanti terlihat ya bahwa ada rumah relawan remaja di tengah kota. Ada orang yang concern, Bu Ami, suami dan tim. Buku-bukunya juga banyak, ada 2000 buku. Bisa dibilang kesuksesan program-program ini tentunya adalah karena kerjasama semua tim. Education, knowledge, books review, inspiration, interview. Hendra Syah Official. Berbicara tentang kebermanfaatan diri, tentu akan banyak hal yang dapat kita pahami dan didiskusikan. Salah satunya adalah memanfaatkan diri untuk pengembangan literasi di Indonesia. Seperti yang dilakukan oleh sahabat saya yang satu ini, Rahmiana Rahman atau akrab dipanggil Ami. Ami melakukan banyak hal bersama suami dan rekan-rekannya untuk membangun perpustakaan impian di setiap tempat yang mereka datangi dan di setiap lokasi di mana mereka bisa belajar. Dari sana, mereka tahu bahwa menciptakan perdamaian dan menjaganya bukan saja dari hal-hal yang terkait dengan hal yang baku seperti menjaga perperangan dan lainnya. Tapi salah satunya adalah menjaga perdamaian melalui literasi di perpustakaan impian. Kita ngobrol banyak bersama Ami yang sudah membersamai Rumah Relawan Remaja sejak beberapa tahun lamanya di Provinsi Aceh. Apa saja kesan dan juga tantangan yang ia dapatkan? Inilah dia, literasi untuk damai bersama Rahmiana Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, ketemu lagi di program Sebuku Inspiring Like a Book. Tentu saja dengan tamu-tamu yang sangat istimewa seperti biasanya. Dan kali ini saya sedang berada di sebuah tempat, katakanlah markas ya. Tepatnya para relawan remaja di sini berkumpul untuk memberikan edukasi dari berbagai macam hal, terutama yang ada kaitannya dengan literasi. Dan di sekitar saya ini banyak sekali buku-buku. Ini adalah di tempat Rumah Relawan Remaja atau 3R. Dan kali ini saya sudah bersama ketuanya, Ibu Rahmiana Rahman, atau lebih akrabnya kita panggil Bu Ami. Kita akan ngobrol banyak nanti tentang aktivitas Rumah Relawan Remaja, apa saja yang mereka lakukan, kemana saja mereka pergi dan menginspirasi setiap waktu. Bahkan satu kali berangkat itu, dari yang saya dapatkan informasi, bisa sampai sebulan di sebuah tempat baru kembali lagi, mengadakan evaluasi dan berangkat lagi untuk memberikan edukasi dimanapun kita berada. Dan langsung saja saya sapa Ibu Ami. Assalamualaikum Bu Ami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akhirnya terwujud ya Bu Ami. Ya, betul. Sudah setelah schedule ya. Ya, schedule. Dulu saya pernah mau janjian teman-teman sama Bu Ami, tapi Bu Ami udah kadung berangkat ke satu tempat. Ya, betul. Dan berangkatnya nggak nanggung-nanggung juga, sebulan ya. Kembali lagi dan akhirnya nih alhamdulillah kita ketemu di sore hari ini. Iya, alhamdulillah. Bu Ami, kita tahu nih aktivitas Bu Ami kan kaitannya dekat sekali dengan literasi ya. Kemudian mendirikan perpustakaan ya Bu ya, betul. Membuka pustaka di tempat-tempat gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Ami, sejak kapan nih program ini mulai dijalankan atau launching di Banda Aceh ini atau di Aceh? Ya, jadi ini tadi mungkin Pak Hendra udah sebutkan ya, nama komunitas kami Rumah Relawan Remaja atau biasa disingkat 3R. Nah, 3R ini fokus ke pendidikan perdamaian. Dan salah satu programnya adalah Pustaka Kampung Impian yang kita sudah mulai di 2016. Jadi sekarang udah 6 tahun Pak ya? 6 tahun lebih. Ya, alhamdulillah. 6 tahun. Ya. Jadi tujuannya untuk membangun perdamaian ya sebenarnya. Iya betul, sebenarnya membangun bibit-bibit perdamaian. Dan kalau berbicara tentang perdamaian sebenarnya kan bukan cuma antara orang dengan orang, tapi juga antara orang dengan alam. Makanya kita banyak memasukkan unsur itu ke dalam kurikulum yang ada di pustaka. Yang ada di pustaka. Iya. Nah, kalau kita melihat atau mendengar tadi kata-kata perdamaian dan salah satunya adalah lewat buku.
buku. Ini buku-bukunya berarti juga diantar ke sana, dibuatkan pustaka, kemudian pergi lagi ke tempat yang baru lagi, membuat perpustakaan lagi. Itu gimana cara mekanismenya Bu Ani? Bu Ami setiap waktu, maksudnya kayak tadi tuh tadi Bu Ami bilang barusan ada briefing gitu ya. Betul. Kemudian mereka akan berangkat lagi ke tempat baru 1 bulan. Itu mekanismenya seperti apa? Jadi awalnya kita memang karena kita udah mulai dari 2016 ya. Tapi sebelum 2016 itu sendiri sebenarnya kita udah membuat program namanya Pustaka Damai. Cuma durasinya singkat, 7 hari sampai 14 hari gitu. Hanya sekedar membawa buku, lalu tidak ada tertinggal buku-buku tersebut. Akhirnya kita melihat dan menemukan banyak sekali anak-anak usia kelas 4 SD, 5 SD belum bisa membaca. Hingga terpikirlah sebuah inisiasi program jangka panjang, yaitu Pustaka Kampung Impian. Lalu daerah-daerah yang sudah pernah datangi ini adalah daerah-daerah yang memang kita dalam kategori terpencil atau pernah terdampak bencana atau konflik. Kalau Aceh memang dua-duanya ya? Iya. Dan akhirnya beberapa daerah tersebut, misalnya contoh di Pulau Aceh, tepatnya Desa Lapeng, setelah membuat itu, setelah menginisiasi program tersebut, kita minta lahan mana kita bisa buatkan pustaka kecil. Jadi bersama masyarakat gotong royong bangun pustaka, dan rak-rak buku seperti yang ada di sini dibuat juga secara manual oleh relawan di sini. Lalu buku-bukunya kita bawa pertinggal di sana di desa-desa tersebut. Selain di Pulau Aceh, ada di Aceh Tamiang, Aceh Selatan, Aceh Tengah, dan terakhir buka akhir tahun lalu di Sigli. Berarti udah 5 tempat ya? 5 kabupaten. 8 titik, tapi berapa kabupaten? Oh, 5 kabupaten tapi 8 titik gitu. Oke. 8 titik di 5 kabupaten ya tepatnya. Aceh Besar, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Sigli. Oh iya, betul. 5 ya. 5 tempat, 5 kabupaten, 8 titik atau 8 tempat. Nah, itu berapa orang tuh Bu Ami yang membantu nih? Kok kita mengingatkan kalau moving ke sana kan juga butuh orang ya, butuh kru gitu. Satu kali berangkat ke satu tempat baru tuh jumlah relawannya berapa orang? 4 sampai 5 orang. Jadi kita biasanya dalam pengiriman relawan, satu kali pengiriman itu di 2 tempat. Misalnya nih yang baru-baru mereka kan baru pulang dari Pulau Aceh dengan Aceh Tamiang. Per tim itu bisa 3 orang, bisa 4 orang. Lalu kemudian di sana setelah misalnya 1 bulan di sana, mereka kan akan pulang di sini evaluasi, dan seperti hari ini adalah persiapan untuk keberangkatan Aceh Tengah lagi. Dan durasi misalnya relawan tidak ada di desa, ada pustakawan lokal. Maksudnya di sana anak-anak desa setempat atau biasanya remajanya yang menjaga pustaka, gitu. Berarti buka pustaka sekaligus juga mengajak mereka menjadi relawan untuk perpustakaan itu, untuk menjaga setelah ditinggal persiapan dan lain-lain oleh rumah relawan remaja. Nah, tapi itu kan memang nggak gampang ya mengajak orang, mengedukasi. Apa yang dilakukan nih Bu Ami? Pertama menghubungi mereka, datang persiapan, kemudian membangun tim di sana, atau seperti apa? Ada cara lain? Jadi untuk rumah relawan remaja sendiri, proses rekrutmen relawannya beda-beda tiap program. Ada yang memang kita rekrut full time, ada yang part time. Misalnya untuk part time itu atau sebagai peserta misalnya Piscamp atau Kemah Damai, dan ini terbuka buat umum selama durasi 2 minggu sampai 3 minggu. Sedangkan untuk program lainnya seperti Pustaka Kampung Impian ini dia lebih full time 1 tahun memang. Jadi setiap tahun biasanya di bulan Agustus atau September kita oprek untuk merekrut 6 guru impian atau 6 relawan khusus program Pustaka Kampung Impian ini. Jadi memang selama 1 tahun mereka berjalan di titik-titik lokasi Pustaka Kampung Impian itu. Sedangkan untuk yang di desa rata-rata memang tidak serta-merta langsung sih Pak, karena kan mereka ini bahkan ada yang sudah ikut Pustaka Kampung Impian dari mereka SD. Sekarang udah SMP, udah SMA, dan mereka lah yang kita lihat 1-2 orang ini yang kita lihat memiliki semangat mau berkembang walaupun mereka di desa. Dan mereka anak-anak yang luar biasa yang kita minta akhirnya yuk jadi bagian dari 3R, bagian dari pustaka ini, dengan menjaga pustaka ini juga bagian dari tentunya menjaga mengembangkan kampung kamu gitu. Makanya namanya Pustaka Kampung Impian. Jadi peduli pada kampung mereka melalui Pustaka Kampung Impian. Bu Ami, ini kita cerita tentang aktivitas ya. Ini udah 2022. Orang udah pikir mengembangkan bisnis kesana kemari dan lain-lain. Tapi masih ada orang-orang yang berpikir bagaimana peduli pada orang lain meskipun lewat pustaka. Saya pengen tahu nih Bu Ami, apa sih yang ada di pikiran Bu Ami 10 tahun yang lalu nih ketika mengelola ini dan merasa sepertinya
sebagai seorang masyarakat katakanlah ya, warga Indonesia masih merasa peduli untuk mengembangkan konsep literasi. Walaupun kita bilang literasi semua orang bicara literasi, tapi nggak semua bisa menyentuh kampung-kampung, dan Bu Ami bisa jalan sampai ke 8 tempat. Dari mana niat awalnya? Sebenarnya ini bermulai, saya mungkin dulu ya background pribadi. Saya baru 4,5 tahun di Aceh. Dan ini semua dimulai oleh suami dan teman-temannya dan tim, dan bisa dibilang kesuksesan program-program ini tentunya adalah karena kerjasama semua tim. Mungkin karena saya maju di depan ya, jadi yang ter-highlight sayanya. Tapi kalau bertanya 10 tahun lalu, bahkan mungkin 15 tahun lalu, saya sudah bahkan di dream list tuh Pak. Saya ada dream list tahunan nih waktu mahasiswa. Jadi teringat tiap orang nanya itu. Salah satu dream list saya di situ memang mau menjadi full time social worker. Dan itu selalu saya share sama sahabat terbaik saya. Tiap tahun kami saling berbagi. Apa sih mimpi kamu tahun ini? Apa mimpi kamu 5 tahun depan? Dan memang saya udah punya itu. Dan setelah lulus kuliah 2012 di Makassar, saya asli Makassar. Makassar ya. Di 2012 saya juga membentuk komunitas di Makassar, dan alhamdulillah sampai sekarang juga masih running. Juga udah statusnya yayasan di Makassar. Dan tapi waktu itu saya belum bisa full time juga, karena di saat itu saya juga masih mencari materi, dan saya kapan free di hari Minggu atau Sabtu saya baru bisa mengajar anak-anak pemulung waktu itu di sana bersama teman-teman komunitas. Dan qadarullah di 2017 juga menikah dengan suami yang asli Aceh Selatan, yang merupakan orang yang ada di balik 3R ini. Dan akhirnya ya pada saat itu juga saya memutuskan saya bukan ikut ke Aceh sebenarnya. Memang ini udah seperti pilihan sedari saya masih kuliah ingin full time, dan mungkin jalannya inilah jalannya Allah menunjukkan jalan, dan akhirnya alhamdulillah. Jadi jalan kebermanfaatannya justru dari literasi seperti ini. Betul. Bu Ami, setelah jalan 10 tahun nih Rumah Relawan Remaja, tentu banyak yang pengen kita dengar ya, terutama kalau melihat banyak orang yang senang membaca, ada juga orang yang senang mengumpulkan buku tapi tidak membaca, atau tidak sama sekali untuk keduanya. Susah nggak menggugah semangat itu di awalnya, apalagi masuk ke kampung-kampung ya Bu Ami? Sebenarnya suka dukanya pasti ada, susah senangnya pasti ada. Tapi karena kita melihat bahwa ini bukan proses yang singkat ya Pak ya. Dan sudah dimulai sejak lebih dari 6 tahun. Pelan-pelan kita melihat memang hasilnya cukup signifikan. Kita tidak membahasakan bahwa dulu ada sebuah desa yang anak lulus, tidak ada anak-anak yang lulus hanya lulus SD, bahkan banyak yang putus SD. Tapi sekarang mereka di kampung tersebut sudah banyak yang lanjut kuliah, dan bahkan banyak yang bercita-cita ingin mengembangkan kampungnya, banyak yang akhirnya mau mengembangkan dirinya. Seperti itu. Suka dukanya sebenarnya bukan cuma di desa, di kota sendiri. Di sini pun karena ini udah masuk wilayah kota lah kalau dibilangnya Pekanbadak, menarik minat anak-anak itu. Di satu sisi ada juga orang-orang yang susah kita tarik, di satu sisi juga orang yang ternyata butuh pemantik, butuh kehadiran buku-buku seperti ini. Karena saya merasakan bahkan banyak yang curhat, buku-buku seperti ini tidak saya temukan di sekolah. Di pustaka ini ternyata saya menemukan buku-buku yang saya mau, dan itu semakin menggugah, meningkatkan minat baca mereka. Begitupun di desa-desa tentunya kita bisa melihat mungkin sebenarnya program pustaka kampung ada ya Pak, apalagi di Aceh bahkan ada dana buat itu, tapi ternyata banyak sekali kampung yang tidak terlaksana. Atau terlaksana tapi buku-buku itu akhirnya hanya menjadi pajangan, lalu kemudian membusuk di pustaka kampung itu. Jadi tidak dikelola tidak dikelola dengan baik gitu. Jadi kalau bicara pustaka yang kita berada duduk sekarang nih, ini jumlah bukunya berapa nih Bu Ami? Jumlah ini 2000-an ya. Dari berapa jenis buku bacaan? Ini kita kategorikan ya? Ada buku anak dengan buku dewasa. Tapi buku dewasa kita kategori lagi sastra, sejarah, sains, sosial, dan agama. Ada psikologi juga ada. Ada psikologi juga. Apa sih yang paling diminati, buku-buku seperti apa diminati di kampung-kampung biasanya? Kalau di kampung-kampung kita dominannya buku anak. Yang 2000 itu di sini Pak. Kalau yang di Pulau Aceh ada 600. Kalau yang di Aceh Tamiang, Desa Balinggarang ada 500-an.
Seperti itu. Jadi jumlahnya seperti itu. Ya. Bu Ami, kalau sudah di 5 kabupaten, di 8 titik, datang kembali, ada masanya mengevaluasi lagi tidak? Iya. Seperti apa perkembangan perpustakaan itu? Ada Pak, jadi setiap mereka pulang penempatan kita ada evaluasi, memang kita ada evaluasi selama relawan di situ, dan juga kita secara berkala melakukan evaluasi dengan pustakawan remaja di desa-desa, termasuk mewawancarai kepala desa misalnya atau aparat desa. Jadi melihat ininya ya, feedbacknya Ya, dan kita cukup dekat ya dengan kepala-kepala desa tersebut, bahkan maksudnya udah request misalnya di Aceh Tamiang barusan remaja-remaja putri Aceh Tamiang butuh kelas ini nih, kata ibu kepala desanya. Ya udah kita coba provide kan, kita siapkan buat mereka. Di Lapeng juga kemarin di Pulau Aceh kepala desa meminta kelas komputer. Jadi ya walaupun dengan keterbatasan jumlah laptop yang bisa relawan bawa dari sini ke Pulau Breh itu, kita bisa mengadakan untuk kelas-kelas remajanya. Dengan tenaga-tenaga juga ya? Iya, yang ahli di bidang itu. Ada tiga orang aja nih Pak, 3 orang nih. Tapi menariknya kalau di tempat itu tuh Bu Ami, misalnya udah dievaluasi ya, oke, dari kepala desa bilang, ada pemantik baru nggak? Tiba-tiba juga pemerintah lokal di sana merasa terpanggil untuk menambah buku seperti itu? Pernah ditemukan? Sebenarnya ada upaya. Oh, ada upaya. Ada ya? upaya, tapi pas dalam misalnya pengurusan anggaran ya yang saya tahu nih, misalnya kayak di Aceh Tamiang kemarin, karena Bu Datonya sering cerita dengan saya, mereka sudah mengusulkan sebenarnya pengadaan buku, tapi ternyata saya tidak tahu bagian apa, tidak menyetujui. Jadi masih perlu perjuangan lah ya. Betul. Tapi jangan khawatir, ada rumah relawan remaja ya. Yang doakan aja, karena kita sangat terbuka donasi, dan alhamdulillah juga dengan mungkin karena Instagram rumah relawan remaja juga aktif, bisa dicek ya di rumah relawan remaja. Ya. Jadi hampir setiap bulan kita menerima donasi baik buku maupun fresh money untuk diberikan buku, baik dari person maupun komunitas. Boleh uang, boleh bukunya ya. Nanti uangnya juga akan dibelikan buku seperti itu ya. Tentu juga akan menambah koleksi ya Bu Aminya. Rencananya di tahun 2022 ini berapa tempat yang pengen didatangi nih? Kalau tadi udah 5 kabupaten kan, 8 titik, ini mau nambah lagi? Kita sebenarnya lebih ke program jangka panjang Pak. Kalau kita mau dari kuantitas mungkin sudah lama, maksudnya kita telah mungkin banyak ya yang kita telah berada di beberapa titik, tapi kami 3R tidak berfokus pada itu. 3R berfokus pada dampak signifikan. Jadi kita pelan-pelan, meskipun pelan-pelan, makanya cuman sementara baru di 8 titik itu pun istilahnya perlu perjuangan juga kan, karena mempertahankan semangat relawan, semangat anak-anak di desa-desa tersebut. Karena kita ingin melihat perkembangan itu Pak, seperti tadi anak-anak usia kelas 4 SD dulunya yang kami temui tidak bisa membaca, sulit menulis, giliran saya datang dengan anak saya nih, dia yang membacakan anak saya buku. Makanya yang signifikan seperti itu yang justru membuat bahagia gitu. Seperti itu ya. Dan merasa kayaknya perjuangan kita tuh ada manfaatnya gitu ya. Tambah lagi kalau masyarakat mengatakan karena kalian datanglah, karena 3R relawan 3R datanglah sehingga anakku bisa membaca. Masya Allah. Itu yang saya kok jadi setiap part itu ya. Jadi itu salah satu stimulus juga ya untuk tetap semangat gitu ya. Memasuki tahun ke-10 nih Bu Ami, apalagi yang pengen dikembangkan selain memberikan edukasi lewat buku tadi, ada semacam ini nggak penguatan kapasitas kecil-kecilan kayak tadi pelatihan komputer, apalagi yang sedang disiapkan oleh 3R ini? Kita lebih ke ini sih Pak, memang sesuai dengan judulnya Pustaka Kampung Impian. Bagaimana misi panjangnya sebenarnya, selain dari relawan-relawan kami nih yang tiap ke desa pasti banyak belajar tentang bagaimana harmonisasi dengan desa, bagaimana sebenarnya kita tuh nggak perlu mengejar materialistis sih. Selain dengan di desa kita tenang, kita merasakan ombak, merasakan mendengar nyanyian burung, itu semua kekayaan yang mungkin melebihi dengan nominal uang yang bisa kita dapat kalau kita mau. Itu yang kita ingin tekankan di relawan-relawan yang jadi fokus utama kita ke relawannya. Tapi kalau ditanya apa lagi yang mau kita kembangkan, kita lebih ke bagaimana masyarakat desanya atau anak-anak desanya nih yang secara langsung kami bersamai, kami fasilitasi bisa menjadi orang-orang yang mengembangkan desanya. Tidak perlu keluar desa karena di desa semua ada sebenarnya. Itu yang ingin kami. Bu Ami, kalau ngelihat di sosial medianya Bu Ami nih bersama suami dan anak, saya tuh kadang-kadang ada seru, ada haru juga ya. Naik boat, gitu, bawa anak kecil bersama suami di depan, Bu Ami di belakang, terus masuk ke desa, pindah ke lain.
Itu gimana sih ininya apa? Feelingnya gitu, membangun suasana seperti apa, dan kalau bukan karena kolaborasi yang kuat, pasti nggak mungkin bisa menjalankan itu bersama pasangan ya. Gimana nih Bu Ami? Bisa menginspirasi pasangan yang lain juga supaya bermanfaat seperti itu. Jadi kalau kami mungkin karena berangkat dari apa ya, passion masing-masing, passion masing-masing yang kemudian bertemu dan saling menguatkan. Jadi ya tadi sebelumnya saya bahasakan kalau memang dulu juga saya passion di bidang volunteering dan memang bahkan ada mimpi untuk full time social worker, dan suami juga seperti itu. Lalu kemudian kami bertemu dan saling menguatkan memang bahwa ya kita mau hidup seperti ini. Ini pilihan kita, bisa jadi sebenarnya kita bisa. Dan banyak sekali tawaran di luar sana yang menjanjikan, menggiurkan dengan nominal yang tinggi, tapi pilihan hidup seperti ini ternyata lebih menyenangkan. Dan semoga memberi manfaat juga buat tidak hanya buat keluarga kami, tapi juga buat orang masyarakat orang lain ya. Pasti juga teman-teman volunteer di sini juga merasakan. Berapa nih jumlahnya? Nah, kalau jumlah kami sebenarnya sedikit, Pak. Kalau misalnya yang full time di sini, karena di sini juga kami full time tinggal kan. Kok mereka nggak di desa, mereka stay di sini, kita 12 orang. Tapi dengan remaja ada beberapa remaja yang di desa di sini juga jadi relawan. Kalau yang saat ini berarti 30-an orang. 30-an orang. Maksudnya kalau kita mau hitung datang dan pergi gitu ya. Tapi ada juga yang tadi peace camp, ada kegiatan-kegiatan lain. Ratusan sih Pak kalau kita mau hitung memang. Itu ya, mereka datang dan pergi tapi kami ya itu tadi 3R tidak pernah fokus pada jumlah, pada kuantitas, tapi ya itu tadi dampak-dampak yang mungkin. Ada nggak dukungan kapasitas misalnya dari eksternal gitu Bu Ami selama ini? Mungkin ada pihak lain yang merasa surprising dengan apa yang dilakukan Bu Ami dan suami dan teman-teman, kemudian ingin memberikan support misalnya misalnya bidang apa gitu. Ada dukungan seperti itu? Sangat kecil sih, sangat minim. Sangat minim. Justru banyak kami terima, maksudnya dari support komunitas, komunitas independen juga, yang juga kecil-kecil saling bergerak bersama begitu Pak. Terus dari person juga ada. Terus untuk Pustaka Kampung Impian sendiri karena sudah panjang, sudah lama bergerak, akhirnya kita kemarin maksudnya kita memasukkan permintaan hibah ke luar negeri, dan itu kita dapat sampai sekarang. Itu khusus program itu. Tapi untuk yang lain bisa dikatakan sangat minim ya. Bahkan untuk pemerintah kota bisa disebut nih, pemerintah kota atau provinsi sendiri enggak ada. Bahkan terakhir kami kan dikunjungi wali kota Bogor kan di sini. Justru heran wali kota Bogor tuh kok orang, maksudnya ininya apa, wali kota Aceh sendiri misalnya tidak tahu gitu. Mungkin belum ya. Ya mungkin belum. Mudah-mudahan dengan nonton ini nanti terlihat ya bahwa ada rumah relawan remaja. Dan ini saya surprise loh melihatnya dengan kondisi di tengah kota, ada orang yang concern, Bu Ami, suami dan tim, buku-bukunya juga banyak, ada 2.000 buku, dan tempatnya juga sejuk ya, dan sangat menyenangkan untuk membaca, dan bagi yang sudah membaca pasti senang sekali. Bu Ami, dari apa yang dilakukan nih, kalau dikatakan berhasil, tapi itu kan take time by proses ya. Seperti Bu Ami bilang tadi, yang penting juga banyak yang sudah tergugah gini. Apa yang ingin Bu Ami sampaikan pada orang yang menonton, teman-teman kita, untuk bisa melihat bahwa dari literasi kita juga bisa membangun perdamaian dari sisi perspektif yang lain. Mungkin silakan Bu Ami. Mungkin ada dua hal yang saya mau highlight. Yang pertama lebih ke apalagi sekarang dunia volunteering sangat marak ya di generasi muda, baik yang bergerak di bidang literasi itu sendiri, bidang lingkungan, di bidang pendidikan, banyak banget. Mungkin yang perlu kita, dan sering sekali kami tekankan di sini, pelajari bersama bahwa menjadi volunteer itu, menjadi pegiat sosial itu bukan kita berpikir bahwa misalnya kami ke desa terus kita memfasilitasi orang desa. Kita datang sebagai orang kota yang apalagi mahasiswa dengan alma maternya merasa lebih tahu dibanding orang yang kita datangi. Tapi kita justru datang sebagai pembelajar. Jadi volunteer atau social worker adalah seorang pembelajar tanpa henti. Itu yang selalu mesti kita tekankan. Jadi kita datang justru ingin belajar, karena dengan begitu akan banyak hal yang ternyata bisa membuka mata kita, menggugah hati kita. Terus yang kedua tentang literasi, ya literasi tidak bisa kita artikan sempit hanya sekedar pembelajaran angka maupun huruf atau numerasi dan numerasi.
Tapi juga banyak hal yang bisa kita sentuh, termasuk perdamaian itu sendiri, karena dengan pemahaman seperti itu akhirnya konsep-konsep literasi ini bisa kita berikan lebih semenarik mungkin dan sesuai dengan konteks atau kebutuhan di tempat-tempat yang kita kunjungi. Jadi jangan terlalu sempit. Iya, betul. Dan jangan merasa kita datang bahwa kita tahu segalanya. Justru tempat yang kita datangi, di situ kita tempat bisa belajar banyak. Banget. Bu Ami, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Hendra juga. Ngobrol-ngobrolnya, sharing-sharingnya, dan semoga perjalanan teman-teman dari Rumah Relawan Remaja menuju ke setiap tempat itu diberikan aman dan sukses ya. Terus bisa menginspirasi dan capai-capaiannya nggak hanya sekedar 8 tadi, akan terus ada ya seperti Bu Ami bilang, karena lebih mementingkan kualitas bertumbuh betul. daripada banyaknya seperti tapi mudah-mudahan bisa sukses. Sahabat semua, demikian tadi obrolan saya dengan Ibu Rahmiana Rahman. Beliau adalah ketua dari Rumah Relawan Remaja yang berada di Kecamatan Pekanbadak di Kota Banda Aceh. Bagi kalian yang belum pernah kemari, pastikan sudah pernah merasakan bagaimana panggilan-panggilan yang sangat seru sekali ketika melihat banyak sekali buku tersedia dan kalian bisa melahap bacaan apapun. Ada beberapa hal yang bisa kita petik dari apa yang disampaikan oleh Ibu Ami tadi. Pertama, jangan pernah merasa tahu ketika kita datang ke suatu tempat, tapi belajarlah pada apapun yang kita datangi untuk menambah khasanah pengetahuan kita semakin bertambah. Jangan pernah mencari materi ketika Anda berada di tengah-tengah masyarakat, apalagi menggalakkan kegiatan voluntary, tapi carilah kebermanfaatan, kepuasan hati dan batin untuk memberikan manfaat bagi orang banyak, tidak hanya sekedar memberikan inspirasi, tapi juga memberikan contoh yang bisa terus diejawantahkan sampai kapanpun mereka ada di sana. Terima kasih sudah bersama saya di program Sebuku Inspiring Like a Book bersama tamu kami, Rahmiana Rahman. Sampai ketemu lagi dengan inspirator-inspirator yang lainnya, dan tentu saja berikan manfaat dimanapun Anda berada dan terus kembangkan kemampuan Anda untuk bermanfaat bagi sekeliling Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.